firman kita untuk masuk dalam ibadah pemakaman almarhumah Mama Oma Saudari terkasih Josina Neonufa Liu. Tuhan melihat kalau hambanya mulai lelah dan tak berdaya. Ia mengulurkan tangannya, meraihnya dalam pelukannya dan berbisik, "Mari ikut bersamaku." Lalu ia membawanya ke tempat perhentian kekal, serta berkata, "Beristirahatlah." Kita yang menyaksikan kepergiannya mencucurkan air mata, karena tak rela berpisah dengannya. Tetapi kita tak bisa menahan langkahnya untuk berhenti sejenak, karena Tuhan lebih mengasihinya, dan ia tahu apa yang terbaik untuk ciptaannya. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Dari kungkungan duka yang dalam, kami mau mendekatkan diri kepadamu, ya Tuhan. Kami percaya bahwa duka yang menerpa kami tidak akan membuat kami goyah dan kehilangan pengharapan. Allah akan menguatkan dan menopang kami untuk tetap berdiri tegar. Kebaktian pemakaman kekasih Tuhan, almarhumah Mama Oma Saudari terkasih Josina Neonufa Liu, kiranya berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan. Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perkara yang tak dapat mengerti, mengapa harus terjadi?
pada mati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah peduli. Berita penghiburan berdasarkan Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari berdiri. Kita akan menyampaikannya secara berbalas-balasan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku sudah dekat pada Allah, akan menaruh tempat perlindunganku pada firman Allah, supaya aku menceritakan perbuatannya. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku, Yesus pedoman hidupku, biar ku menang. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan tolonglah. Aku dalam kesesakan, datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapanmu, bersujud di bawah kakimu. Dalam dunia ini sungguh banyak rintangan, menggoda hidupku, menjauh darimu, perlu salibmu.
tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus karena takut ini. Tak dapat kubalaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat kubalaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Ketika aku dalam kesesakan, Ku datang merangkul salib-Mu. Aku berseru di hadapan-Mu, ku bersujud di bawah kaki-Mu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh dari-Mu. Ku perlu salib-Mu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat kubalaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat kubalaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Hanyalah memuliakan nama-Mu. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalanku.
Orang lain kau hampiri, jangan ini saja andalanku, jasa pujanku, hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Jangan jalanku. Di hadapan hadirat-Mu, ya Allah, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pencipta dan pemelihara. Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Di hadapan hadirat-Mu sekalian kami yang ada di bawah tenda duka ini. Kami ada di dalam duka, dalam linangan dan tetesan air mata. Tetapi kami tetap berpengharapan bahwa firman-Mu akan menguatkan kami dan menghapus air mata kami, memberanikan kami untuk berjalan maju, menghampiri Engkau di dalam kehidupan yang kekal. Dalam kebersamaan kami mengantar jenazah dari almarhumah Mama, Oma, Saudari kekasih. Kami mau memperdengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan, memberi pembaharuan di dalam hidup kami, untuk kami terus melangkah bersama Tuhan. Arahkan pikir dan perasaan hati kami. Dalam keterbatasan kami mohon, biarlah akal pikir kami menjangkau firman-Mu, dan jamalah hati kami agar kami dapat merasakan nikmatnya firman Tuhan, menuntun hari-hari hidup kami. Dalam setiap tantangan yang kami alami, kami ada selalu di dalam tuntunan firman. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang memohon padamu, ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Amin. Firman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api.
Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Vokal Kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Nenupa Liu yang 3 hari lalu telah dipanggil kembali oleh Allah Sang Empunya Hidup. Kita sekalian yang datang dari berbagai tempat di sekitar Pulau Timur Daratan, tapi juga yang ada di luar, yang datang dari luar Pulau Timur, keluarga besar dari Sumba, dan juga tentu dari pulau-pulau yang lain yang kami tidak dapat sebutkan. Kristen, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha, semua shalom. Kita bersyukur kepada Allah di dalam Kristus, karena tentu kematian adalah perkara iman. Lahir perkara iman, hidup perkara iman, mati adalah perkara iman. Dan karena itu yang ada pada kita sebagai umat yang masih ada di atas muka bumi ini, kita hanya mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang kita bilang itu peristiwa iman yang Tuhan buat bagi kita. Bahwa kita bisa bertemu sepanjang 3 atau 2 atau 1 hari atau bahkan mungkin 1 jam. Keluarga karena darah kelahiran dari Neonupa Liu dan rumpun keluarga yang terkait. Yang karena itu maka ketika mendengar ada peristiwa duka di tengah-tengah keluarga dalam rumah ini, tergerak untuk nanti hadir berbagi kasih satu terhadap yang lain untuk melewati masa kabung sepanjang 2-3 hari ini. Atau kita juga sebagai keluarga Allah yang bukan tentunya dipersatukan oleh darah karena silsilah kelahiran, tapi karena darah kematian Tuhan Yesus mempersatukan kita untuk senantiasa ada dan berbela rasa satu terhadap yang lain. Karena sekali lagi darah Tuhan kita Yesus Kristus mempersatukan kita. Mempersatukan kita untuk tidak saja kita ada di dalam kebersamaan yang hampa, tetapi mempersatukan kita untuk kita ada di dalam saling mengungkapkan spirit Kristiani
yaitu hidup di dalam yang dijiwai oleh roh ketika kita ada di dalam masa pencurahan Roh Kudus yang sudah kita peringati pada 2-3 pekan yang lalu, bahwa kehadiran kita juga merupakan bagian dari kita menyatakan buah-buah roh itu. Kita menyatakan kasih satu terhadap yang lain. Kita merasakan sukacita dalam kebersamaan sekalipun duka menyelimuti keluarga Neonkupa, keluarga Liu, dan rumpun keluarga. Kita berusaha untuk menemukan damai yang Tuhan janjikan, bahwa sekalipun ada begitu banyak tantangan, gangguan, ancaman, hambatan dalam dunia ini, sebagai manusia yang siap untuk menghadapinya, kita dapat damai itu dari Allah yang senantiasa mengaruniakan. Untuk sakit, sepanjang mati, sepanjang ada di dalam suasana perkabungan, sampai pada siang hari ini dalam acara pemakaman. Jikalau bukan buah roh itu, karena kesabaran itu, maka bisa saja terjadi situasi-situasi yang lain yang tidak dikehendaki dalam suasana duka yang dialami. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Karena kemurahan, lalu kita ada, dan sekalipun mungkin ketika menghembuskan napas terakhir almarhumah, ada bersaudara yang lain dari anak-anak kandung almarhumah belum ada di tempat, tetapi yang dekat, anak-anak kandung, istri, tetangga, kerabat yang dekat, jemaat Sesawi Ekomusan hadir dan memberikan kemurahan dari tenaga, dari waktu, dari kebersamaan, dari memberikan motivasi, dari menyimpan atau juga memperbaiki, membenahi hal-hal yang mungkin dibutuhkan untuk nanti 3-2 hari perkabungan di tempat ini. Itulah yang dapat kita gambarkan bahwa sesungguhnya ketika kita ada dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah atau juga keluarga karena pertalian darah kelahiran, kita sementara menyatakan etos Kristiani kita sebagai orang yang beridentitas kasih untuk nanti menyatakan itu dalam masa duka yang dialami keluarga. Bapak, Mama, Saudara kekasih Tuhan, karena itu sekali lagi bahwa syukur, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Karena apa? Hidup adalah sementara. Hidup adalah sementara. Tadi pembawa acara menyatakan bahwa hidup kita di dunia sementara. 1 tahun sampai 70 tahun. 70 tahun lebih 80 tahun. Lebih 80 tahun bisa lebih lagi. Tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan bukan karena di atas 70 tahun. Sekali lagi. Bukan karena di atas 70 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan karena sejak kita terlahir dalam dunia dalam 0 tahun sampai pada 80 tahun yang diuraikan dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10, kita semua mengalami kesukaran dan penderitaan. Ada batas usia, mau di atas 70, mau di atas 80, kita senantiasa ada di dalam pergumulan itu, kesukaran dan penderitaan. 70 sampai 80 tahun, dan setelah itu kita habis lenyap seperti uap yang muncul seketika lalu hilang lenyap daripada kita seperti uap. Dan karena itu hidup hanya sekali. Benar adanya bahwa betul kita hidup itu hanya satu kali lagi, satu kali saja. Apapun pekerjaan kita, apapun kehadiran kita dan yang melekat dalam diri kita, kita berusaha untuk menikmati hidup. Karena lebih banyak kita berkata, hidup hanya satu kali saja. Khususnya di dalam bacaan kita pada siang hari ini, dan bahkan di dalam kitab-kitab yang lain, menyatakan bahwa hidup sebagai orang percaya bukan hanya sesaat saja, bukan hanya seketika saja, dan bukan hanya sekali saja. Tetapi hidup kita akan bertambah walaupun setelah kita
mati meninggalkan dunia yang pertama. Pertama di dalam dunia yang nyata ini tercatat dengan baik oleh malaikat-malaikat di sorga. Tapi juga ada satu kitab, yaitu kitab kehidupan, yang juga mencatat secara baik. Mungkin juga mencatat secara baik apa yang pikirkan, apa yang kita katakan, juga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia yang pertama. Setelah kita mati di dunia yang pertama, dengan ciri-ciri jasad dikuburkan sebagaimana peristiwa siang hari ini, lalu jiwa dan roh berpisah, ya, sebagaimana peristiwa 3 hari yang lalu. Jiwa dan roh dari mama kekasih kita, oma, nenek Yusina lupa sudah tidak lagi ada di dalam jasmani. Jasmani sekarang kita ratapi sudah 3 hari. Sebentar kita akan makamkan, dan kita tahu secara pasti bahwa kematian itu memisahkan jasmani dan jiwa dan roh. Adalah kehidupan yang kekal, berada bersama-sama dengan Bapa dalam kerajaan surga. Karena nama mereka ditemukan di dalam kitab yang kedua, yaitu kitab kehidupan. Dan kepada mereka diberi imbalan untuk nanti menikmati kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal bersama Allah Bapa, bersama Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Untuk nanti kita ada di dalam kitab yang kedua. Tidak usah kita memperdebatkan banyak kitab. Yang di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15 juga tidak tercatat apapun namanya kitab-kitab itu. Tetapi mari kita fokuskan iman kita, pengetahuan kita kepada satu kitab, yaitu kitab kehidupan. Apa yang harus kita buat untuk nanti nama kita, saya dan kita semua, yang besar dan yang kecil-kecil, ada di dalam kitab kehidupan. Ternyata simple, mudah sekali. Bahwa untuk menentukan kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di rumah Bapa yang kekal, maka syaratnya adalah menjalani kehidupan yang pertama secara baik, secara benar, secara indah, sebagai persekutuan di bumi ciptaan Allah. Sekali lagi, untuk nanti nama tercatat di dalam kitab kehidupan dan menikmati surga rumah Bapa, maka kita harus ada dalam situasi ketika di dunia yang nyata yang kita jalani ini, dengan masa umur kita masing-masing kita berhitung sampai saat ini. Kita jalaninya dengan 2 syarat. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa ketika percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang dialami di dalam dunia ini, itu akan diakui dan dicatat di dalam kitab kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak saja terpercaya kepada Tuhan Yesus, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau, perintahnya dalam kehidupan di dunia yang pertama sebelum kematian yang pertama. Sebagai bagian dari kita menyatakan perintah yang utama dan pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Berusaha untuk dalam setiap aktivitas hidup kita, dalam sisa waktu-waktu hidup kita yang Tuhan masih karuniakan kepada kita, maka syarat yang kedua, beriman kepada Kristus, oke, tapi yang kedua adalah menjalankan hukum Kristus, yaitu kasih, harus nyata dalam pikiran, dalam tutur kata, dan di dalam perbuatan. Dan karena itu maka keluarga Nufa, keluarga Liu, dan rumpun keluarga yang terkait, anak-anak dari almarhumah yang kita dengar ada begitu banyak orang. Tetapi karena kasih itu, maka seorang ibu yang tamat SD, tidak tamat SD, hanya SR kelas 3, tapi selalu senantiasa mengungkapkan kasih
dalam sukacita, dalam keadaan damai. Kalau tadi lagu itu dinyanyikan, jikalau 50 tahun setiap malam bernyanyi, saya pikir hal praktik iman yang luar biasa. Dan karena itu sekalipun mendiang ada sebagai jasad, tapi kita yang masih hidup, kita tepuk tangan untuk almarhumah. Tepuk tangan. 50 tahun. Kita 10 hari penantian Roh Kudus. Kita sadar masing-masing. Kami pendeta, pentua, diaken, pengajar, persekutuan doa, dan semua yang gigih untuk mengungkapkan iman dalam perbuatan. Betul tidak? 10 hari. Tapi selalu alasan, kami mau penantian. Kami mau penantian. Hal yang luar biasa, kasih betul-betul dinyatakan oleh Mama Kekasih. Saya tadi bukan sedikit menangis. Saya menangis. Saya senang karena ketika doa di kamar untuk keluar, saya yang berdoa. Ketika sampai di sini, saya yang berdoa. Lalu ada di dalam kesibukan dan tadi malam baru datang kembali bersama keluarga Nova, keluarga Leo. Saya senang. Yang kedua juga saya senang karena kami anak-anak bungsu. Kami anak-anak bungsu. Yang tak dapat mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya untuk bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saat kita melihat jalan. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami tak henti-hentinya kami bersyukur, sekalipun duka menyelimuti keluarga Neonufa, Liu, dan rumpun keluarga yang terkait sejak 3 hari yang lalu. Kami tidak bersamaan bersama orang tua yang mereka cintai dan kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperdengarkan firman-Mu dalam kesempatan berbakti untuk mengantar jenazah dari almarhum, bahwa Engkau mengajar kepada kami hidup di atas muka bumi dalam batas waktu yang Tuhan ukur bagi kami. Kami telah Tuhan gariskan bahwa 70, 80 dan lebih sedikit kami akan menikmati hidup di atas bumi. Tetapi kami hidup untuk mengungkapkan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan dalam hidup ini, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kalbudi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama kami, umat manusia yang mendiami seberhana muka bumi ini, dimanapun Engkau tempatkan kami untuk ada dan mengabdikan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan firman-Mu kami sebagai keluarga Neonufa, Liu, dan rumpun keluarga yang terkait, sekalian kami sebagai keluarga Allah yang berduka namun berpengharapan, senantiasa kami menjalankan firman-Mu, dan di situ pula kami percaya bahwa selama kami hidup dalam batas waktu yang diukur oleh Tuhan bagi kami senantiasa akan memperoleh damai dan sejahtera di dunia pertama, tapi juga kami akan aman dan nyaman di rumah Bapa setelah kami meninggalkan dunia yang pertama. Dan bahkan dalam kematian yang Ia alami dan meninggalkan keluarga besar, ada begitu banyak ketulusan yang dicurahkan dari kasih yang nyata kepada keluarga Neonufa dan keluarga Liu, bahkan rumpun keluarga yang terkait. Ada yang boleh berbagi dari ketulusan, memberi tenaga, memberi waktu untuk duduk bersama-sama sepanjang 3 hari 3 malam sampai pada siang hari ini. Ada yang memberikan material yang tentunya tidak dapat terhitung oleh anak-anak dari almarhumah, oleh keluarga besar dari Neonufa, keluarga besar Liu, dan rumpun keluarga yang terkait. Kami percaya bahwa itu adalah jelmaan penyertaan Allah. Engkau hadir di dalam kuasa-Mu, menggerakkan semua orang untuk nanti mengungkapkan kasih-Mu secara tulus dan nyata satu terhadap yang lain. Sampai pada siang hari ini, salah dan dosa kami di dalam pikiran, tutur kata, dan perbuatan, sebagai anak-anak kandung, sebagai anak mantu, sebagai cucu kandung, cucu mantu, dan semua rumpun keluarga terkait, yang terkait karena silsilah darah kelahiran yang bersangkut paut dengan hamba-Mu. Biarlah dengan pengampunan-Mu, sukacita surgawi tetap dirasakan oleh keluarga dalam menjalani hidup hari-hari ke depan.
Terima kasih, sambut dan sempurnakan doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Kami datang dan mengucap syukur serta memohon kepadamu, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan tetap Allah yang berpengharapan, Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus, memenuhi saudara-saudari dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Keluarga besar Neonuva, keluarga besar Liu, dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, bersama dengan 13 anak, menantu, cucu, dan cucu mantu bersama cicit, dan 2 orang saudara terkasih dari mendiang, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Delvi H. Leo Luasana STH, Wakil Ketua Majelis Jemaat Gemit Sesawi Mekamusa, dan Bapak Pendeta Yunius YBTRTH, Ketua Kelas Siswa Timur, atas pelayanannya bagi keluarga yang berduka. Dan terima kasih kepada kita sekalian yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, yang telah datang dari berbagai tempat di seputaran TTS, Kota Kupang, maupun yang di luar Kota Kupang, dari Sumba dan sekitarnya, semua saudara rumpun keluarga yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dan juga kepada Bapak Brigjen Simon Petrus Kamlasi yang juga sudah berkenan hadir pada siang hari ini, seluruh rumpun keluarga yang terkait PAUD di dalamnya. Tentu dapat menghibur kami keluarga yang berduka. Dan untuk itu kita akan masuk dalam rangkaian acara selanjutnya, yaitu kata-kata penghiburan. Untuk itu pada kesempatan ini keluarga mohon dengan hormat kesediaan penjabat bupati atau yang mewakili, yaitu staf ahli bupati Bapak Apris Manafe dari bidang kesejahteraan. Untuk itu kepada Bapak disilakan.